Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini untuk melaksanakan hunian kelompok kita. Sebelum kita memulai hunian kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, tetapi berikan saya untuk memilih secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban kami hari ini kami akan melaksanakan kegiatan hunian kelompok. Bermudahlah segala urusan kami dan ajarkanlah dan menjalankan kegiatan kami pada hari ini. Pertama semua teman-teman, sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk kita mengisi absen terlebih dahulu pada teman-teman kalau mengikuti hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sebelum kita lanjut, pada saat ini kita mengetahui dulu nih, apa sih DKP itu? Jadi DKP adalah salah satu bentuk pelayanan yang membahas masalah umum dan kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan DKP. Yang pertama itu tujuan DKP yang pertama itu mampu berbicara di muka orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan dan lain sebagainya kepada orang banyak. Dan yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Dan yang keenam, dapat bertengkar rasa. Dan yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Yang kedelapan, membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Selanjutnya, cara pelaksanaan DKP. Yang pertama itu ada setiap kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan tidak ada yang salah di sini dan tidak usah menyalahkan. Silakan tunjuk tangan jika akan berpendapat. Dan yang kedua, mendengarkan dengan baik jika peserta lain sedang berbicara. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Dan selanjutnya itu ada yang perlu dilaksanakan. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tidak merasa takut, malu ataupun ragu-ragu. Yang kedua, asas kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman atau dipaksa oleh teman yang lain atau oleh pimpinan kelompok. Yang ketiga, asas kedaulatan. Semua yang berbicara dan yang dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam kegiatan kelompok harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Dan yang keempat yaitu asas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua berjanji harus merahasiakannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, ada baiknya mudah melakukan game untuk mengakrabkan diri kita. Nama gamenya yaitu konsentrasi. Jadi dalam game ini dilakukannya seperti ini. Sambil kita bilang konsentrasi, konsentrasi. Lalu kita menyebut nama diri kita sendiri dan menyebutkan nama teman kita. Seperti itu, bergantian terus. Saya kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi. Animasi. Diri tidak sendiri
Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang di mana-mana jalanan macet. Apakah teman-teman semua sudah siap? Ya. Baik teman-teman, menurut teman-teman, mengapa topik ini penting untuk dibahas? Ada yang berpendapat? Ya, silakan. Karena kemacetan ini sangat menyebabkan kita dan juga bisa membuat kita terlambat di sekolah. Ada lagi yang berpendapat? Silakan sini. Menurut saya topik ini perlu dibahas karena kemacetan itu juga merupakan suatu hal yang mengganggu Indonesia. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kalau tidak ada, saya menyimpulkan. Jadi mengapa topik ini penting dibahas? Karena topik ini sudah tidak asing lagi di Indonesia dan sangat mengganggu aktivitas. Kita tidak bisa terlambat untuk usia sekolah atau kuliah. Selanjutnya, menurut teman-teman, apa faktor yang penyebab dari kemacetan ini? Ada yang berpendapat? Silakan teman-teman. Salah satu faktor penyebab kemacetan itu karena banyaknya orang yang melanggar lalu lintas. Lalu lintas sehingga terjadi. Ada lagi yang berpendapat? Silakan. Kalau menurut saya, salah satu faktor itu adalah kurangnya berhati-hati. Dari para pengendara yang berhati-hati itu berhati-hati tersebut akan terjadi kecelakaan. Dari kecelakaan itu akan membuat jalan macet. Karena itulah terjadi kecelakaan. Baik, terima kasih kepada Siti. Ada lagi yang berpendapat? Ya, silakan. Kalau menurut saya, kemacetan itu bisa karena adanya kendaraan parkir di bagian daerah tersebut. Ya, silakan. Menurut saya itu karena terlalu banyak memindas kendaraan. Jadi kan kalau mobil dia itu mengendarai sendiri, padahal itu semua kan sendiri. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas jawabannya. Saya akan menyimpulkan faktor penyebab dari kemacetan jalan ini bisa karena adanya pengendara yang tidak aturan dan tidak kondusif dalam berkendara sehingga menimbulkan kemacetan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih dampak dari kemacetan ini? Apakah ada yang berpendapat? Ya, silakan Mira. Dampaknya itu membuat kita terlambat. Lagi yang berpendapat? Kalau menurut saya tentang terlambat itu akan menyebabkan polusi udara. Karena banyaknya kendaraan di jalan, jadi akan banyaknya semakin polusi udara. Lagi yang berpendapat? Silakan. Itu karena itu kita jadi lebih waktu dari waktu. Jika waktu itu banyak habis itu bensin macam dan cara lama. Terima kasih kepada teman-teman. Ada lagi yang berpendapat? Tidak ada, saya menyimpulkan dampak dari kemacetan ini tidak hanya waktu, kita juga butuh uang dan dapat menyebabkan polusi udara karena intensitas kendaraan yang semakin meningkat karena terjadi di situ. Selanjutnya, menurut teman-teman apa sih solusi untuk menghindari kemacetan ini? Apakah ada yang berpendapat? Silakan Indra. Solusi kita mungkin bisa lebih awal berangkat. Ada lagi yang berpendapat? Silakan yang Anda. Menurut saya sampai itu kita harus membuat mobilitas kendaraan ya. Jadi kalau misalnya dari juga berawang, yang sama-sama kalau itu itu Lagi yang berpendapat? Silakan. solusinya itu kita tuh berdasarkan hati dan akhir lalu lintas sehingga jalan itu Ada lagi yang berpendapat? Menurut saya solusinya itu kita jangan menerima orang lain yang parkir di bagian daerah. Ada yang berpendapat? Ya, silakan. Kalau menurut saya mungkin sama seperti tadi kita harus berhati-hati. Mungkin jika ingin pergi ke kampung atau ingin kerja, kita bisa berangkat lebih awal dan tidak ngebut-ngebut dan terakhir tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih atas jawabannya kepada teman-teman. Saya akan menyimpulkan solusi dari kemacetan ini yang itu kita harus lebih disiplin lagi. Kita bisa berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan dan kita harus kondusif dan mematuhi peraturan
lalu lintas. Dan juga kita harus sebaiknya kita harus menggunakan kendaraan yang sederhana. Apabila kita berkendara dengan mobil sendirian, sebaiknya kita lebih memilih untuk menaiki angkutan umum agar mengurangi mobilitas. Baiklah teman-teman, terima kasih atas pendapat dan idenya. Selanjutnya saya ingin meminta kepada teman-teman semua untuk mengisi format D3 kita. Teman-teman kalau sudah selesai, setelah kita mengisi format D3 kita ini, apakah ada teman-teman yang ingin membacakan D3-nya? Silakan teman-teman. Secara berpikir itu saya baru berpikir bahwa kemacetan ini ternyata memang berasal dari diri sendiri. Jadi lebih mengamalkan diri sendiri baru kemudian saya merasa bahwa BPKB itu sumber informasi yang mungkin kita harus hati dan tidak pakai semangat untuk berjalan. Nah, sikap saya itu saya akan mengurangi mobilitas dan mobilisasi dan saya akan lebih banyak memakai angkutan umum. Nah, tindakan saya adalah saya akan bertindak sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari ini agar tidak ada kemacetan di lalu lintas di jalan. Nah, tanggung jawab saya adalah saya bertanggung jawab agar saya perhatikan di jalan. Saya itu di jalan sesuai letaknya agar tidak Ada lagi yang ingin menyampaikan? Pertama saya berpikir ternyata kegiatan saya dalam menegakkan buku ternyata membantu untuk mengurangi kemacetan. Lalu saya merasa setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini, saya merasa bahwa macet adalah salah satu hal yang sepele namun berdampak sangat besar. Saya akan bersikap berhati-hati jika menaiki kendaraan. Saya juga akan bersikap dan mematuhi lalu lintas. Saya akan bertindak sesuai peraturan dan lalu lintas yang sudah ditetapkan di jalan untuk masyarakat sendiri, dan bertanggung jawab. Saya juga akan bertanggung jawab untuk mematuhi semua aturan lalu lintas di jalan. Sudah tentunya ada yang ingin datang di D3? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke selanjutnya. Menyampaikan komitmen, apakah ada teman-teman yang menyampaikan komitmennya? Silakan. Ya, Dina. pertama komitmen saya akan bagaimana memahami lalu lintas dan berhati-hati di jalan. Saya berkomitmen untuk berangkat dari awal pada komitmen. Saya berkomitmen untuk lebih disiplin dan menghargai waktu serta menghormati peraturan yang ada di jalan. Selanjutnya kita akan lakukan game untuk pembentukan komitmen kita. Jadi nama gamenya itu pesan kepada MC. Jadi saya akan memberikan MC ini kepada seseorang dengan menyebutkan indikasi dia, baik itu fisik ataupun fisik yang bersifat positif ataupun pakaian yang sedang dia gunakan. Lalu diikuti dengan pesan saya terhadap dia, pesan positif saya terhadap orang tersebut. Baik, kita langsung mulai saja. Pensil, sampaikan pesan saya pada teman saya yang memakai jilbab abu-abu. Bilang ke dia bahwasanya dia sangat hebat. Pensil sampaikan pesan saya kepada teman saya yang berbeda dulu agar semangat lagi untuk ke depan. Sampaikan pesan saya pada teman saya yang memiliki agar kesannya dia dalam sesuatu dan lebih
pensil, sampaikan pesan saya kepada teman saya yang juga bilang agar dia ada semangat yang lebih. Pensil sampaikan pesan saya kepada teman-teman saya yang bercelana putih bahwasanya dia juga ada. Dua pensil sampaikan pesan saya kepada teman saya memakai dulu bahwa dia jadi lebih kuat lagi dalam menghadapi. Baiklah teman-teman, selanjutnya apakah ada yang ingin menyampaikan pesannya tentang DKP kali ini? Ya, silakan seperti itu. Pesan yang saya dapatkan melalui kelompok kali ini adalah saya merasa senang, saya merasa bahagia, saya ikut mengetahui bagaimana apa dampak kemacetan, apa solusinya, dan mengapa kemacetan itu merupakan hal yang harus kita tuntaskan hingga akhir. Harapan saya kepada teman-teman semua yang berada pada dunia kelompok kami, semoga kita dapat semakin membantu yang sedang berlintas. Kedepannya semoga kita dapat mengatur waktu kita dan tidak terjadi kemacetan di jalan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi yang menyampaikan pesannya? Jika tidak ada, apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pesan dan harapannya? Pesan saya terhadap kelompok saya, semoga kita akan mematuhi apa yang kita lakukan hari ini, dan harapan saya adalah semoga kita bisa melakukan. Apakah ada yang lagi yang menyampaikan? Jika tidak ada, baik, saya merangkul teman-teman semua. Kira-kira kapan lagi kita bisa melakukan kegiatan DKP? Setelah ini ya, semuanya setuju? Setuju. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan beberapa ide solusinya. Untuk mengikuti penjelasan ini, maka kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memimpin secara bersama. Terima kasih telah mengajarkan kegiatan bagaimana pada hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami terapkan dan dengan sampai keinginan itu juga sekali-kali karena ada di sana waktu berarti baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Pegawai Junior yang berjudul Berhebat. 1, 2, 3. Tidak ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat